Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Memasuki arena tempat Sun Bao, Wui Hang dan yang lainnya sedang melayang. Ternyata pelindung Wui dan pelindung Sun sudah di sini. Aku sepertinya terlambat, kata pria tua yang baru muncul. Dia adalah pelindung klan Nuan, Nuanmu. Pria tua satunya yang juga baru muncul tidak langsung menyapa para pelindung klan yang sudah berada duluan di tempat ini. Dia malah melayang mendekati Patriark Ling dengan tatapan tajam. Sesaat kemudian pria tua itu kembali melayang mendekati Wui Hang, Sun Bao, Nuanmu dan yang lainnya. Patriark Sun, jeniusmu ternyata terlalu kejam di turnamen ini. Dia bahkan membunuh 5 jenius dari klanku. Sungguh keterlaluan, kata pria tua yang mendekat itu. Dia adalah pelindung klan Ling, Ling Yang. Pelindung klan Nuan yang mendengar itu seperti baru menyadari situasinya. Dia berbalik dan menoleh menatap Patriark Nuan, Nuan Gyo. Di mana Jiwer dan yang lainnya? Kamu jangan bilang jika mereka sudah mati, katanya melalui transmisi suara ke Patriark Nuan. Saat mendengar jawaban putranya tentang nasib cucunya, wajah Nuanmu memerah. Aura pada tubuhnya meluap deras sambil menoleh menatap Qin San yang kini melayang di samping Sun Bao, pelindung Sun. Jeniusmu itu harus mempertanggungjawabkan kelakuan barbarnya. Sejak kapan turnamen seperti ini digunakan sebagai sarana pembantaian, katanya dengan nada penuh amarah. Sun Bao tanpa rasa canggung sedikit pun hanya tersenyum mendengar itu. Apa putramu tidak memberitahumu, jika dia yang mengusulkan perubahan aturan dalam turnamen ini? Atau kamu mau pura-pura tidak tahu dan melimpahkan kesalahan pada klan Sun? Jawabnya dengan nada menantang. Para pengikut 28 klan Nang hadir di area netral yang mendengar itu nampak mulai was-was mendengar para pelindung saling memprovokasi. Mereka semua tahu dampak yang akan terjadi jika terjadi pertarungan antara pelindung. Bukan hanya mereka yang akan bertarung namun klan masing-masing akan saling membantai dan mengganggu ketentraman yang selama ini terjaga di kawasan tersembunyi. Meskipun sebenarnya, klan Wui memang mengharapkan respon keras seperti yang dilakukan Sun Bao. Mereka siap menunggu pemantik untuk menyatakan perang pada klan Sun. Pelindung klan Nuan dibuat geram. Dengan jawaban pelindung klan Sun, tinjunya terkepal kuat. Bunyi ototnya bahkan bisa didengar orang-orang di sekitarnya termasuk oleh Sun Bao. Nuanmu, jangan mencoba menggertakku dengan gerakan tubuh seperti itu. Kamu mengenal baik diriku. Aku sama sekali tidak takut jika harus bertarung sampai mati denganmu, kata Sun Bao. Kalimat itu sukses membuat Nuanmu terpaku. Dia memang sedang sangat marah. Namun dia juga tahu persis jika daya ledak dari kekuatannya sama sekali tak ada apa-apanya di depan Sun Bao. Setidaknya waktu muda, mereka sudah pernah bertemu dalam turnamen seperti ini. Hasilnya dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sun Bao. Nuanmu melirik pelindung klan Wui, dia tentu berharap pria tua yang sudah membangun komunikasi dengannya itu akan membantunya. Sayangnya Wui Hang terlihat hanya menyipit seperti memiliki keraguan memulai konflik saat ini. Saudara Nuan, belum saatnya. Kita harus mengumpulkan kekuatan lain untuk memulai aksinya. Klan Wui dan klan Nuan belum cukup untuk membuat klan Sun hancur lebur. Jika kamu melakukannya sekarang, maka kita berdua juga akan mengalami kerugian. Suara Wui Hang tiba-tiba terdengar di benak Nuanmu dan membuat pria tua itu akhirnya menarik kembali auranya yang sudah meluap. Sejak pertama muncul di tempat ini dan melihat kehadiran Sun Bao, Wui Hang memang berencana memulai perselisihan dengan klan Sun. Namun melihat kepercayaan diri Sun Bao, dia yakin ada sesuatu yang disiapkan pria tua ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu. Karena itu, dia tidak ingin ceroboh dengan memulai perselisihan itu sekarang. Nuanmu menarik nafas panjang kemudian melepaskannya menunjukkan kekesalannya. Pelindung Sun, aku bukannya takut untuk memulai pertarungan denganmu. Tapi aku tidak ingin merusak keseimbangan kawasan tersembunyi.
Dengan pertarungan kita, kata nuanmu, dia harus menjaga wibawahnya. Bagaimanapun, semua patriark klan tersembunyi semuanya ada di area netral ini. Jika dia hanya menarik auranya tanpa jawaban seperti itu, apa yang akan dipikirkan orang-orang klan lain? Bukankah mereka akan menganggap dirinya seorang pengecut? Sun Bao tersenyum mengejek mendengar, terserah kamu. Aku siap menerima konsekuensi dari kelakuan jenius klan Sun. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti pengaturan yang kalian susun sendiri. Seingatku klan Sun awalnya tak menyetujui aturan ini dan kalian semua malah menyetujuinya, kata Sun Bao. Pelindung klan Ling dan klan Wui hanya bisa menatap tajam Sun Bao. Mereka sama sekali tak bisa memberi jawaban dari kalimat Sun Bao barusan. Wui Hang akhirnya berbalik dan berkata, turnamen ini selesai. Sun Bao, aku akan mengingat dengan jelas peristiwa hari ini, kata Wui Hang kemudian menarik semua anggota klan Wui meninggalkan tempat itu. Qin San bersama pelindung klan Sun, Sun Bao kini sudah tiba kembali di kawasan kediaman klan Sun. Turnamen yang dia ikut akhirnya selesai tanpa pemenang. Meski demikian, Qin San pulang dengan rasa puas. Dia sudah membantai banyak jenius muda para klan tersembunyi itu tanpa ada sesuatu yang terjadi padanya. Namanya makin harum di kalangan orang-orang klan Sun. Cerita soal kehebatan dan kegigihan Qin San membela kehormatan klan Sun di turnamen itu beredar luas di taraf orang-orang klan Sun. Hal itu membuat dirinya dikagumi oleh semua kultivator muda klan Sun. Saat ini, Qin San bersama Jiu Kang, Sun Bao, Sun Long, Qin Baihu dan Qin Jinlong sedang duduk melingkar di puncak bukit terlarang klan Sun. Bukit ini sekarang tidak hanya menjadi kediaman pelindung klan Sun, tapi juga sudah menjadi tempat tinggal sementara bagi Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Tuan Muda Qin, apa Anda masih bisa menerobos dengan pil energi bintang? Aku yakin, kisruh di dalam kawasan tersembunyi ini tak akan lama lagi. Aku mendapat kabar, jika klan Wui saat ini bergerilya menggalang dukungan klan tersembunyi lainnya. Mereka pasti sedang merencanakan melakukan hal yang sama yang pernah mereka lakukan pada klan Qin pada kami sekarang, kata Sun Long. Qin San nampak mengerutkan keningnya. Dia sudah menggunakan sekali pil energi bintang. Saat ini bahkan belum cukup 2 bulan sejak dia menggunakan pil energi bintang. Pondasi kultivasinya memang sangat bagus, namun tetap saja Qin San tidak ingin ceroboh memaksakan terobosannya lagi di waktu yang berdekatan. Hal itu bisa berdampak jangka panjang bagi kultivasinya di masa mendatang. Aku akan memikirkannya. Apa sudah ada kabar kapan mereka akan mengirim orang-orang mereka ke dunia luar? Tanya Qin San yang malah mengalihkan pembicaraan. Sun Long menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Qin San. Dia memang belum mendapatkan kabar apapun soal kelanjutan rencana klan tersembunyi yang akan mengirim kekuatan ke dunia luar. Pasca turnamen selesai dengan paksa, situasi begitu tenang dan tak ada yang membahas soal jadwal menuju dunia luar. Aku curiga klan Wui, klan Nuan, klan Ling dan mungkin beberapa klan kelompok 21 sudah membuat kesepakatan untuk menunda itu hingga mereka menyelesaikan urusan dengan kita, kata Sun Bao mengungkapkan pendapatnya. Sun Long mengangguk setuju dengan tebakan ayahnya. Qin San mengangguk pelan mendengar itu. Dia lebih senang jika memang itu terjadi. Bagaimanapun tujuannya memasuki area tersembunyi ini memang hanya ingin membawa kekacauan di dalam area ini agar kehidupan di dunia luar tidak terganggu, lebih bagus. Batin Qin San. Mereka akhirnya mulai memisahkan diri. Qin San kembali ke area bukit yang menjadi tempatnya berkultivasi selama ini. Dia berjalan bersama Qin Baihu dan Qin Jinlong kemudian berhenti di bawah pohon besar. Jiu Kang sendiri juga kembali ke area yang juga selama ini dia gunakan untuk mengembangkan diri di bukit ini. Di sebuah tempat yang tak terlalu jauh dari kawasan kediaman klan Wui, 3 pria tua dengan aura menakutkan terlihat berkumpul di atas tangkai pohon besar di tempat itu. 3 pria tua itu adalah pelindung klan Wui, Wui Hang, pelindung klan Nuan, Nuan Mu dan pelindung klan Ling, Ling Yang. Ternyata kamu juga diundang oleh pelindung Wui.
Kukira hanya aku yang diundang, kata Ling Yang sambil menoleh ke pelindung Nuanmu. Hui Hang tersenyum mendengar kalimat pertama Ling Yang itu. Pelindung Ling, aku sengaja mengundangmu dan pelindung Nuan untuk membicarakan hal penting. Aku, pelindung Nuan dan kamu pasti sama-sama tahu seberapa besar kerugian klan kita bertiga pada turnamen lalu, kata Hui Hang sambil menarik nafas panjang. Nuanmu dan Ling Yang mengangguk bersamaan. Di antara semua klan tersembunyi, klan mereka bertigalah yang paling banyak mendapatkan kerugian bersama 6 klan lainnya dari kelompok 21. Semuanya hanya disebabkan oleh satu pihak, yakni klan Sun. Aku sebelumnya juga sudah bertemu dengan 6 pelindung dari klan kelompok 21 yang ternyata jenius mereka juga banyak dihabisi oleh jenius klan Sun di babak kedua turnamen itu, sambung Hui Hang setelah terdiam sesaat. Pelindung Hui, katakan saja langsung apa maksudmu mengundangku ke sini, kata pelindung Ling. Dia memang pria tua yang tak terlalu suka berbasa-basi, dia lebih senang langsung membicarakan sesuatu secara langsung daripada harus berbelok kemana-mana sebelum ke tujuan pembicaraan. Hui Hang tertawa keras mendengar kalimat pelindung Ling. Kamu tak pernah berubah, selalu tak ingin membuang waktumu. Kamu masih saja seperti kultivator dengan alam rendah, yang selalu ingin memanfaatkan waktu untuk berkultivasi, kata Hui Hang. Nuanmu ikut tertawa mendengar itu. Baiklah, aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Aku mengundangmu bersama pelindung Nuan untuk mengajak kalian bekerja sama membalaskan kerugian klan kita pada klan Sun. Bagaimana menurutmu? Kata Hui Hang yang kini meminta pendapat pelindung klan Ling. Ling Yang nampak terdiam sesaat kemudian membuka mulutnya. Mudah saja membicarakan ini, namun akan ada kerugian yang lebih besar yang akan kita tanggung jika memulai perselisihan di area tersembunyi ini. Klan Sun terlalu tenang sejak dulu, aku curiga, mereka menyimpan sesuatu yang akan sangat membahayakan ketika kita mencoba mengganggu mereka, kata Ling Yang. Hui Hang mengerutkan keningnya mendengar itu lalu memberikan pendapatnya. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi kita juga sama-sama tahu sejarah kelam di area tersembunyi ini. Bagaimana kuatnya dulu klan Qin dan menjadi pemimpin seluruh klan tersembunyi namun tetap saja bisa diusir dari area ini karena penyatuan kekuatan, kata Hui Hang. Kini giliran Ling yang mengerutkan keningnya. Dia tak ada masalah jika klan Sun memang harus diusir bahkan jika harus dihabisi sampai akarnya. Dia hanya tak ingin tindakan itu juga akan membawa kemunduran bagi klan Ling. Ling Yang adalah pria tua yang penuh pertimbangan, karena itu segala potensi kerugian langsung berputar di benaknya jika dia memutuskan terlibat dalam aksi yang digalang klan Wu ini. Kamu bisa mengundangku kembali dan kupastikan klan Ling akan terlibat, jika kamu bisa menyatukan kekuatan lebih dari 1/2 klan di kawasan tersembunyi ini, jawab Ling Yang. Dia sama sekali tidak ingin ceroboh menyatakan diri ikut dalam aksi ini, sebelum klan Wui benar-benar menyatukan kekuatan yang ada di area tersembunyi. Hui Hang tersenyum licik mendengarnya. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan akan mengacaukan aksinya pada klan Sun adalah Ling Yang. Bagaimanapun dia mengira, pria tua ini pasti menyembunyikan basis kultivasinya begitu dalam. Sementara pelindung klan terkuat lainnya, Hui Hang yakin belum ada yang melewati batas alam mulia. 2 bulan pasca turnamen dibubarkan paksa dengan kemunculan 3 pelindung klan. Dari 7 klan terkuat, situasi tenang terasa semu di kawasan tersembunyi. Tak ada klan yang berani memberikan izin pada jenius mereka untuk keluar dari kawasan klan mereka. Rencana mengirim kekuatan menuju dunia luar juga seakan terlupakan. Semua klan tahu jika situasi tenang ini hanyalah awal sebelum terjadinya kekacauan besar di kawasan tersembunyi. Klan Sun sudah mempersiapkan diri dengan baik dari segala resiko yang kemungkinan terjadi. Patriark Sun Long sudah mendapatkan kabar dari relasi klan Sun di salah satu klan kelompok 21 jika saat ini, klan Wui makin rutin mengundang berbagai klan secara bergantian ke kawasan kekuasaan. Mereka di aula kecil yang ada di samping kediaman Patriark Sun, para tetua klan Sun nampak berkumpul dengan wajah dipenuhi ketegangan.
Ada lebih dari 20 pria paruh-baya dan pria tua yang kini duduk melingkar di aula itu. Bagaimana formasi pertahanan kita? Apakah sudah ditingkatkan? Tanya Sun Long pada ahli formasi klan Sun yang juga berada di tempat itu. Pria tua dengan rambut putih mengangguk ringan mendengar itu. Dia adalah Sun Ye, ahli formasi mulia tingkat 6 klan Sun yang sudah berusia ratusan tahun. Di antara para ahli formasi di kawasan tersembunyi ini, dia termasuk salah satu yang terbaik selain ahli formasi klan Wui, klan Nan dan klan Ling. Aku hanya bisa melapisinya dengan satu tambahan formasi mulia tingkat 6 lainnya, katanya. Patriark Sun tersenyum sambil mengangguk ringan, itu sudah lebih dari cukup tetua Ye. Terima kasih atas kerja kerasmu, katanya. Sun Long sangat tahu bagaimana sulitnya mendirikan satu formasi mulia tingkat 6 hanya dalam waktu 2 bulan. Patriark, bukannya Anda mengatakan Tuan Muda Qin juga seorang ahli formasi mulia? Kenapa Anda tidak memintanya untuk membantu kita mendirikan formasi mulia lainnya, kata Sun Ye. Kita tidak bisa mengganggu Tuan Muda Qin untuk saat ini. Sejak dia pulang dari turnamen itu, dia sudah mengasingkan diri. Sampai sekarang, pengasingannya belum juga selesai, kata Sun Long. Usai mengatakan itu dia lalu menoleh ke tetua lainnya dan menanyakan hal lainnya. Sejak turnamen itu selesai secara paksa, Sun Long memang diminta oleh pelindung klan Sun, Sun Bao untuk mempersiapkan klan Sun menghadapi potensi perang. Sun Bao yakin, klan Wui akan memanfaatkan momentum ini untuk meraih dukungan klan Ling dan klan terkuat lainnya. Sementara itu di atas bukit terlarang klan Sun, di area yang menjadi tempatnya mengasingkan diri, butiran keringat nampak menetes di dahi Qin San. Matanya terpejam namun tubuhnya bergetar kuat. Sial, benar-benar sangat sulit menerobos di alam mulia dengan hanya memanfaatkan energi dalam waktu berdekatan seperti ini, batinnya. Dia sudah mencoba memaksa energi pohon kehidupan memborbardir lapisan dinding pembatas alam kultivasinya. Jangankan berhasil meruntuhkan tembok tebal batas kultivasinya, bahkan Qin San tak bisa menciptakan retakan sedikit pun. Sepertinya aku harus memasuki pagoda 9 tingkat dan menempat tubuhku bersama Juden, batinnya. Dia langsung mengingat teman tanding olah kekuatan tubuhnya di pagoda 9 tingkat, raksasa Juden, saat dirinya mengalami kebuntuan kultivasi. Jika tidak mampu menerobos basis kultivasinya, dia ingin mencoba menempa kekuatan tubuhnya. Sudah terlalu lama dia memiliki kekuatan tubuh mulia. Bahkan jauh sebelum perang besar antara sekte di benua Sanggu. Qin San akhirnya membuka matanya. Qin Baihu dan Qin Jinlong yang memilih berbaring di sekitar Qin San dengan wujud asli mereka langsung berubah menjadi manusia saat melihat tuan mereka sudah membuka matanya. Bos, apa kamu sudah selesai, kata Qin Baihu dengan senyuman khasnya. Qin San menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mendirikan formasi pembatas mulia di tempat itu untuk melindungi dirinya, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Dia ingin menciptakan kloningannya untuk menggantikan dirinya berkultivasi di tempat ini dan tubuh aslinya akan memasuki pagoda 9 tingkat seperti biasanya. Qin San bukannya tak percaya dengan klan Sun. Hanya saja, dia benar-benar hati-hati dengan rahasia keberadaan pagoda 9 tingkat di lautan kesadarannya. Apalagi setelah diingatkan oleh Zhang Jiangwu, sang penjaga pagoda. 9 tingkat Qin Baihu dan Qin Jinlong yang melihat kloningan Qin San terbentuk sempurna tak lagi bertanya. Keduanya sudah sangat mengerti apa yang akan dilakukan Qin San setiap kali menciptakan kloningan di situasi seperti ini. Mereka memilih keluar dari formasi pembatas itu dan berbaring seperti sebelumnya dengan wujud asli mereka. Di dalam formasi, tubuh asli Qin San sudah menghilang menyisakan kloningannya yang duduk bersila menggantikan dirinya. Di dalam pagoda 9 tingkat tubuh aslinya terlihat muncul di lantai 2 pagoda itu disambut dengan ramah oleh Zhang Jiangwu. Selamat datang kembali Tuan, kata Zhang Jiangwu. Qin San membalas salam itu dengan senyuman ramah. Aku ingin menemui Juden. Sepertinya, aku butuh latihan lagi dengannya. Di luar aku mencoba menerobos namun sepertinya basis kultivasiku mengalami kebuntuan, kata Qin San.
Zhang Jiangwu menyipit mendengarnya. Apa terobosan Anda sebelumnya memanfaatkan bantuan pil energi bintang? Tanya Zhang Jiangwu. Qin San mengangguk mendengarnya dengan wajah penuh telisik menunggu kalimat Zhang Jiangwu selanjutnya. Kalau begitu Anda bisa mencoba menerobos di sini. Sepertinya pil energi bintang yang Anda gunakan belum dimurnikan dengan maksimal dan pembatas kultivasi Anda sudah runtuh dengan sendirinya. Dengan kata lain, terobosan Anda sebelumnya bukan karena murni pil energi bintang, katanya. Qin San mengerutkan keningnya mendengarnya. Dia tak merasakan hal aneh di dalam tubuhnya pasca terobosannya lalu. Seharusnya jika energi dari pil energi bintang itu masih ada dan belum sepenuhnya dimurnikan, dia mestinya bisa merasakannya. Tapi aku tidak merasakan keanehan di pusat energiku, kata Qin San. Zhang Jiangwu tersenyum mendengar itu lalu kembali membuka mulutnya. Anda bukanlah kultivator biasa. Anda bahkan memiliki energi bintang itu sendiri. Hal itu membuat Anda tak bisa merasakan keanehan di pusat energi Anda. Jelas Zhang Jiangwu yang membuat Qin San akhirnya mengerti. Sekarang Anda bisa mencoba melakukan kultivasi di sini dan memilah energi di pusat energi Anda dengan teliti. Habiskan energi dari pil energi bintang itu terlebih dahulu sebelum Anda mencoba menggunakan energi dari pohon kehidupan untuk meruntuhkan pembatas basis kultivasi Anda, kata Zhang Jiangwu lagi. Qin San benar-benar merasa beruntung memiliki Zhang Jiangwu. Penjaga pagoda 9 tingkat ini begitu banyak tahu soal kultivasi. Hal itu membuat Qin San lebih mudah mencari teman bicara membahas soal kultivasi dan mencari solusi atas masalah kultivasinya. Qin San akhirnya memutuskan duduk bersila di bawah pohon tempatnya. Sebelumnya juga menerobos di dalam pagoda, dia memfokuskan dirinya pada dantiannya untuk menemukan serpihan energi bintang dari pil energi bintang. Dia mengikuti semua saran dari Zhang Jiangwu. Setelah seharian penuh memfokuskan diri untuk memilah energi di dantiannya, bibir atasnya akhirnya terangkat setelah menemukan apa yang dimaksud oleh Zhang Jiangwu. 5 pria dan 1 wanita dengan aura yang begitu menakutkan muncul begitu saja di sebuah pinggir hutan. Jika Qin San berada di tempat ini, dia akan mengingat dengan jelas pengalaman pahitnya berada di tempat ini. Tempat 5 pria dan 1 wanita itu kini berdiri adalah kaki Gunung Wuji. Tempat Qin San menempah dirinya saat kehilangan akar spiritual. Di mana si tua bangka itu mengirim kita. Energi di tempat ini begitu tipis dan kotor. Apa semua wilayah di dunia bawah seperti ini? Pantas saja, mereka yang memiliki ikatan dengan dunia bawah ini begitu menjijikkan. Ternyata asal mereka miskin seperti ini, kata satu-satunya wanita yang muncul di tempat itu. 2 pria paruh baya di antara mereka mengedarkan indera spiritual mereka dan tak menemukan apapun yang mengancam. Sepertinya jejak wanita bodoh itu ada di gunung ini. Ayo kita bergerak mencarinya, kata salah satu dari pria paruh baya itu. Apa mungkin tempat ini sudah dikunjungi oleh para pelayan pangeran keempat? Kata salah satu pemuda di antara mereka sambil mengendus. Layaknya binatang spiritual yang mencoba mencari mangsanya. Sepertinya tidak pernah. Aku tidak menemukan jejak apapun dari para pelayan itu dan pangeran keempat, katanya lagi yang menjawab sendiri pertanyaannya. Kalau begitu ayo kita lihat, apa yang ditinggalkan wanita sialan itu di gunung ini. Aku bisa merasakan dengan jelas adanya sesuatu yang terkait dengan dia di gunung ini. Kita harus menyelesaikan dengan cepat tugas dari pangeran kedua dan segera meninggalkan dunia kotor ini, kata pria paruh baya itu lagi sambil bergerak lebih dulu dari rekan-rekannya yang lain. 2 pria paruh baya, 3 pemuda dan 1 wanita yang terlihat masih muda itu kemudian langsung melayang di atas pepohonan lebat di Gunung Wuji. Mereka langsung bergerak terpisah setelah berada di area tengah hutan Gunung Wuji. Tak butuh waktu lama, 6 orang ini kemudian muncul bersamaan di dekat jurang tempat Qin San pernah menemukan jejak ibunya. Tatapan 2 pria paruh baya di antara mereka nampak menyipit. Indera spiritual mereka meluap namun tak bisa menemukan apapun. Ini agak aneh, dari batu pelacak ini aku bisa merasakan jika kita sudah sangat dekat dengan jejak Ming Roksue.
Tapi aku tak bisa menemukan secara detail tempatnya, kata pria paruh baya itu. Pria paruh baya lainnya tanpa berbicara kembali melayang dan meluncur turun dalam jurang yang ada di depannya. Namun hanya sesaat dia kembali dengan wajah masam. Dia tak menemukan apapun di bawah jurang di depan mereka. Batu pelacak ini tak mungkin salah. Tetua yang sudah memasukkan sisa energi yang ditinggalkan Mingroksue di Istana Langit ke dalamnya. Pasti jejaknya ada di sekitar sini dan dilindungi sesuatu semacam formasi pembatas, kata pria paruh baya itu lagi. Salah satu dari 3 pemuda di antara mereka dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya. Dia kemudian berjalan mendekati sebuah pohon yang hanya terlihat ujung daunnya saja jika berdiri di pinggir jurang. Tuan Tu, coba perhatikan pohon ini. Kekuatan jiwaku menemukan sesuatu di tempat ini, teriak pemuda yang tadi melepaskan kekuatan jiwanya. Pria paruh baya yang dipanggil Tuan Tu, melangkah mendekati pemuda tadi. Tatapannya menelisik area sekitar hingga bibir atasnya terangkat. Sangat cerdik, jurang tersembunyi, katanya. Dia lalu mengeluarkan sebuah benda menyerupai jimat kemudian melemparkan ke arah dedaunan pohon yang terlihat lebat duar. Ledakan besar menggema saat kertas jimat itu menyentuh pohon yang hanya terlihat tangkai atasnya itu. Tak lama berselang, pria paruh baya bersama pemuda tadi melompat turun melalui pohon itu dan mendarat di dekat batang pohon tadi. Tatapannya kini tertuju pada jalur yang melingkar yang menurun mengikuti dinding jurang. Rekan mereka yang lain ikut melompat turun dan mendarat sempurna di dekat 2 orang tadi. Pria paruh baya yang sebelumnya melayang menuruni jurang nampak mengerutkan keningnya setelah mendarat. Kenapa aku tidak menemukan ini tadi? Apa jurang yang berbeda? Gumamnya. Pandangan Anda ditutupi oleh formasi pembatas yang tadi dihancurkan oleh jimat Tuan Tu, kata pemuda yang menemukan keanehan pada pohon tadi dan akhirnya menemukan formasi pembatas yang menutupi pandangan mereka. Mereka akhirnya bergerak mengikuti jalur yang nampak sudah berlumut itu menuruni jurang hingga ke ujung. Tatapan mereka kini tertuju pada area datar yang dipenuhi dengan bangunan kayu. Apa ada orang yang tinggal di tempat ini? Kata gadis yang bersama mereka. Pemuda di sampingnya menggelengkan kepalanya. Adik Liu, kamu terlalu banyak bertanya. Sebaiknya kita langsung memeriksanya saja, kata pemuda itu kemudian melompat ke area datar di depannya tanpa kewaspadaan sedikit pun. Begitu akan mendarat, tubuhnya terhempas kembali dengan keras. Beruntung pria paruh baya yang dipanggil Tuan Tu segera meraih tubuhnya sebelum terhantam di dinding jurang. Dasar ceroboh, ejek wanita di antara mereka. Pemuda itu hanya bisa berwajah masam menahan malu. Beruntung formasi pelindung yang dia tabrak hanya berfungsi sebagai dinding, sehingga tak melukai dirinya jika formasi yang ada di ujung jalur ini juga disertai dengan formasi lain. Sentuhannya tadi bisa saja mengaktifkan formasi itu dan membuatnya menanggung resiko besar. Pria paruh baya yang dipanggil Tuan Toun kembali mengeluarkan kertas yang sama seperti yang dikeluarkan sebelumnya. Dia lalu melemparkan ke depan. Kertas jimat seperti menyentuh sebuah kaca. Begitu kertas jimat itu berhenti bergerak, sebuah ledakan besar kembali menggema. Tu Lingko, pemimpin rombongan ini kemudian melompat turun dan mendarat sempurna di dasar jurang itu. Dia menarik nafas panjang saat menemukan perbedaan energi yang ada di dasar jurang ini dengan yang sebelumnya dia rasakan saat muncul di pinggiran hutan Wuji. Di dalam pagoda 9 tingkat, tepatnya di lantai 2 di bawah pohon besar, Qin San tiba-tiba membuka matanya. Ada yang menghancurkan formasi pembatas yang aku bangun di jurang Gunung Wuji. Apa ada orang dari dunia langit yang kembali datang ke dunia bawah? Batinnya, hatinya kini dipenuhi dengan kekhawatiran. Kakeknya memang tak lagi berada di benua Yanchun. Tapi keluarga Qin lainnya masih ada yang berada di istana kekaisaran Qin di kota baru yang dia bangun di gunung leluhur. Qin San dipenuhi serba salah. Dia tak bisa mengirimkan pesan dari dalam pagoda ini. Dia juga sedang berada di tahap krusial terobosannya. Setelah beberapa hari berkultivasi di bawah pohon penguji ini,
Qin San sudah berhasil membuat retakan pada dinding basis kultivasinya. Zhang Jiangwu yang berdiri setia memperhatikannya sejak pertama kali duduk berkultivasi di tempat itu, bisa melihat jelas kekhawatiran Qin San pada kerutan di dahinya. Kenapa Anda menghentikan kultivasi Anda di saat krusial seperti ini? Anda sebaiknya melanjutkannya, apapun masalah yang Anda rasakan sebaiknya diabaikan terlebih dahulu. Jika menghentikan kultivasi Anda sekarang, itu akan sangat berpengaruh pada terobosan Anda selanjutnya, kata Zhang Jiangwu memberi nasihat. Dia yakin tuannya ini pasti merasakan sesuatu yang mungkin membuatnya sangat risau. Namun dia tetap harus memberikan nasihat yang seharusnya. Qin San hanya bisa membuang nafasnya dengan berat kemudian menutup kembali matanya dan melanjutkan kultivasinya. Dia mengabaikan kemungkinan terburuk yang mungkin sedang terjadi di benua Yanchun. Gemuruh kini terdengar di dalam pagoda 9 tingkat. Tepatnya di lantai 2 pagoda itu. Zhang Jiangwu yang sejak awal berdiri tak jauh dari tempat Qin San duduk bersila berkultivasi mengerutkan keningnya. Ini pertama kalinya dia merasakan gemuruh seperti ini di dalam pagoda yang sudah dijaga olehnya selama puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun ini. Langit sepertinya benar-benar cemburu dengan bakat yang dimiliki Tuan. Bahkan saat dia ingin menerobos di dalam pagoda ini, gemuruh langit masih terasa sampai di sini. Batinnya, setelah lebih dari sepekan berada di lantai 2 pagoda ini, Qin San akhirnya membuka matanya dengan aura yang lebih kuat. Selamat atas terobosannya Tuan, kata Zhang Jiangwu dengan senyum bangga di bibirnya. Qin San mengangguk pelan. Meski berhasil menerobos, namun kerutan tetap terlihat di wajahnya. Dia hanya berhasil meruntuhkan satu dinding pembatas kultivasinya. Hal itu membuatnya benar-benar merasa kurang puas. Zhang Jiangwu yang menangkap ketidaksenangan Qin San itu hanya bisa tersenyum pahit. Dia masih mengingat dengan jelas, pertama kali Qin San diakui olehnya sebagai tuan baru yang resmi dari pagoda ini. Saat itu basis kultivasinya masih berada di alam agung. Hanya dalam waktu singkat, saat ini, dia sudah berada di alam mulia tingkat 5. Belum pernah ada tuan dari pagoda ini dengan kecepatan peningkatan basis kultivasi seperti Qin San. Apa Anda merasa kurang puas dengan peningkatan Anda saat ini? Tanya Zhang Jiangwu yang kini berdiri sangat dekat dari Qin San. Mendengar itu, Qin San tersenyum kemudian mengangguk pelan. Di dunia luar sana, aku sedang ditunggu konflik besar. Bahkan aku belum menyelesaikan masalah. Di kawasan tersembunyi, aku sudah merasakan seseorang yang menemukan jejak ibuku di Gunung Wuji. Mereka pasti dari dunia langit, balas Qin San. Setelah terdiam sesaat, dia kemudian melanjutkan kalimatnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku merasa benar-benar inferior. Di kawasan tersembunyi ini saja, aku menduga musuhku sudah berada di alam kekosongan. Sementara aku masih berada di alam mulia tingkat 5. Sungguh jarak yang sangat jauh, ujarnya lagi dengan tatapan menerawang jauh. Bebannya saat ini bertambah setelah semua kekuatan dunia bawah selain di kawasan tersembunyi benar-benar tergantung padanya. Sehingga merasakan seseorang yang menghancurkan formasi pembatas yang dibangunnya di jurang Gunung Wuji, membuat kekhawatiran bergejolak dalam dirinya. Zhang Jiangwu menarik nafas mendengar itu. Dia bisa memahami apa yang saat ini dirasakan oleh Qin San. Anda memiliki berbagai harta yang bisa menunjang Anda dalam pertarungan. Bahkan jika Anda harus menghadapi kultivator alam kekosongan, apalagi Anda bukanlah kultivator yang hanya bisa menghadapi kultivator dengan alam setara, kata Zhang Jiangwu. Qin San bukannya tak tahu hal itu. Namun dari apa yang diketahuinya, semakin tinggi basis kultivasi seseorang semakin terpangkas jarak yang bisa dilawan oleh para kultivator yang bisa menghadapi kultivator dengan alam yang lebih tinggi. Teori semakin tinggi basis kultivasi seseorang, kemampuan jenius yang bisa menghadapi kultivator dengan alam yang lebih tinggi akan terkikis memang benar. Namun itu hanya berlaku bagi jenius biasa saja. Ingatlah Tuan, Anda bukan jenius biasa. Anda ditakdirkan menjadi penguasa, kata Zhang Jiangwu memberi semangat pada tuannya itu.
Qin San terpaku mendengar kalimat bijak jiwa penunggu pagoda 9 tingkat itu. Sejak mencapai alam mulia, dia sudah pernah mencoba menghadapi kultivator dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Seperti saat dia mengacau di kawasan kekuasaan salah satu klan tersembunyi, klan Jin. Saat itu dia benar-benar dibuat kerepotan oleh pelindung klan Jin yang hanya berada di alam mulia tingkat 5. Meskipun saat itu, dia memang masih berada di alam mulia tingkat 1. Jika Anda ingin mengukur dengan presisi daya ledak kekuatan Anda, Tuan bisa mencobanya denganku, kata Zhang Jiangwu. Dia tak ingin membiarkan Qin San meninggalkan pagoda 9 tingkat ini dengan kepercayaan diri seperti ini. Dia sudah terlalu lama menunggu Tuan dengan kejeniusan seperti Qin San untuk mencapai tujuan dari pembuatan pagoda 9 tingkat ini. Qin San mengerutkan keningnya mendengar itu. Sebelumnya saat menerobos di tempat ini, dia juga sudah pernah mencoba adu kekuatan dengan Zhang Jiangwu dan saat itu dia bisa mengalahkannya. Hal itu membuatnya ragu untuk kembali melakukan pertarungan dengan Zhang Jiangwu saat ini. Jiwaku dikirim memasuki pagoda ini saat aku memiliki basis kultivasi jauh di atas alam kekosongan. Aku ditakdirkan untuk menjaga pagoda ini dan membimbing setiap tuan yang dipilih oleh pagoda. Karena itu, kekuatanku akan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Tuan, kata Zhang Jiangwu yang mengerti jalan pikiran Qin San. Di bukit terlarang klan Sun, Qin Baihu dan Qin Jinlong melayang di atas formasi pembatas yang sebelumnya dibangun Qin San untuk melindungi pandangan orang lain. Pada kloningannya yang dia bentuk untuk menggantikan dirinya di bukit itu. Senior Baihu, bagaimana mungkin murka langit muncul saat bos melakukan terobosan di tempat itu, kata Qin Jinlong saat melihat langit begitu gelap di atas mereka. Qin Baihu yang terbang dalam wujud harimau putih bersayap hanya mendengus marah. Dia juga tak mengerti dengan fenomena alam ini. Dia tahu persis jika yang duduk di dalam formasi pembatas itu hanya kloningan tuannya, namun murka langit muncul di tempat itu. Dia yakin, Qin San sudah menerobos di dunia baru miliknya. Tapi yang membuatnya bingung kenapa amarah langit muncul di tempat ini. Aku juga tidak tahu. Tugas kita hanya melindungi bos. Jangan biarkan ada satu petir pun yang menyentuh formasi pembatas itu. Aku tidak ingin itu akan berdampak pada bos di dunia barunya, kata Qin Baihu. Dua binatang spiritual ini memang makin protektif pada tuan mereka. Bahkan Sun Long yang 2 hari lalu muncul di sekitar tempat itu diusir oleh mereka berdua. Awan gelap yang awalnya berkumpul di atas mereka tiba-tiba menguap begitu saja. Langit kembali terang seperti sedia kala. Qin Baihu dan Qin Jinlong yang melihat itu hanya bisa menatap situasi itu dengan kebingungan. Mereka berdua akhirnya kembali mendarat di luar formasi pembatas dan berdiri layaknya penjaga. 2 hari setelah fenomena itu, formasi pembatas yang Qin San dirikan bergetar kuat. Tak lama berselang, formasi itu runtuh dengan sendirinya. Dari dalam formasi Qin San muncul dengan senyuman khasnya pada 2 binatang spiritualnya. Selamat bos, kata Qin Baihu saat merasakan peningkatan basis kultivasi tuannya. Qin San mengangguk kemudian tersenyum ke arah harimau putih dan naga emas itu. Aku ingin menemui Paman Sun, apa kalian ingin ikut? Kata Qin San kemudian melayang. Qin Baihu dan Qin Jinlong sama sekali tak ingin ketinggalan. Keduanya langsung berubah wujud menjadi manusia. Kemudian ikut melayang bersama Qin San menuruni bukit itu. Qin San, Sun Bao, Sun Long nampak duduk bertiga di halaman belakang kediaman patriark. Tak jauh dari mereka, Qin Baihu dan Qin Jinlong nampak duduk terpisah di area lain. Meski sudah menerobos, tak ada yang menyadari jika Qin San sudah kembali mengalami peningkatan basis kultivasi. Bahkan Sun Bao sekalipun, padahal pria tua ini sudah mencapai alam kekosongan. Hal itu membuat Qin San yakin dengan apa yang dikatakan oleh Zhang Jiangwu jika daya ledak dari kekuatan alam mulia tingkat 5 miliknya saat ini mungkin akan setara dengan para kultivator alam kekosongan tingkat 1 dan tingkat 2. Setidaknya saat ini,
Sun Bao yang sudah berada di alam kekosongan tingkat 1 tak mengukur basis kultivasinya, selamat padanya jika tahu, dia sudah kembali menerobos. Paman Sun, bagaimana situasi terbarunya? Tanya Qin San. Setelah melakukan kultivasi tertutup beberapa minggu, ini pertama kalinya dia kembali bertemu dengan Sun Long, sehingga dia butuh tahu situasi yang terkini di dalam kawasan tersembunyi ini. Sun Long menarik nafas panjang kemudian melepaskannya. Saat ini, klan Hui kabarnya sudah berhasil mempengaruhi 1/2 dari klan tersembunyi untuk mendukung gerakan mereka. Dari 7 klan terkuat, sepertinya 5 sudah berafiliasi dengan kekuatan klan Hui. Hanya klan Nan yang enggan terlibat langsung dalam konflik ini, jelasnya. Qin San menyipit mendengar penjelasan Sun Long itu. Dia kemudian menanyakan persiapan yang sudah dilakukan klan Sun dalam menyambut potensi gelombang serangan dari klan tersembunyi lain yang dipimpin klan Hui itu. Sun Long kembali membuka mulutnya menjelaskan panjang lebar persiapan yang sudah mereka lakukan. Termasuk mendirikan beberapa formasi untuk menunjang pertahanan mereka. Sayangnya, Tetua Ye hanya bisa mendirikan 1 lapis formasi mulia tambahan dalam waktu sesingkat ini, katanya. Qin San mengangguk mengerti kemudian, kembali bertanya. Apa Paman Sun sudah mendapatkan informasi, kapan mereka sudah melakukan gerakan ke sini, ujarnya. Belum ada yang pasti, namun jika merujuk dari kekuatan yang sudah mereka kumpulkan, kemungkinan dalam waktu dekat. Mereka akan datang, jawabnya. Kening Qin San berkerut lalu berdiri dari kursi batu yang didudukinya. Tatapannya menerawang jauh lalu membuka mulutnya, pelindung Sun, Paman Sun, jika mereka tak memulai serangan dalam 1 pekan ke depan. Aku ingin meminta daftar klan yang sudah bergabung dengan mereka. Aku akan pergi menghancurkan 1 persatu klan yang mendukung mereka, kata Qin San. Dia tidak ingin lebih lama di kawasan tersembunyi ini setelah merasakan formasi yang dia dirikan di Gunung Wuji dihancurkan seseorang. Baginya, tak akan mungkin ada seorang ahli formasi kuat ataupun kultivator kuat yang akan mengunjungi Gunung Wuji kecuali orang-orang dari dunia langit. Karena itu, dia menyimpulkan, pihak yang menghancurkan formasi itu pasti orang-orang dari dunia langit yang sedang mencari kembali jejak ibunya. Setidaknya, Qin San sudah mengerti kekuatan yang ada di Istana Langit terbagi beberapa kelompok, sehingga dia mengira orang yang datang ini kemungkinan kelompok berbeda dari Jiu Kang. Sun Bao mengerutkan keningnya mendengar rencana Qin San. Dia masih mengingat dengan jelas, Qin San bahkan kewalahan menghadapi pelindung klan Jin saat dia pertama kali menemukan Qin San di kawasan tersembunyi ini. Tuan Muda Qin, jika itu rencanamu, aku akan menemanimu melakukannya, katanya. Sun Bao tidak menolak rencana Qin San, namun dia juga tak ingin membiarkan pemuda ini melakukannya sendiri. Setidaknya dia harus memastikan keamanan Qin San. Sudah terlalu lama klan Sun menunggu kedatangan keturunan Qin Nan di dalam kawasan tersembunyi ini. Sehingga mengetahui Qin San adalah keturunan Qin Nan membuat Sun Bao tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Qin San. Qin San menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak pelindung Sun, Anda harus berada di sini memastikan keamanan kawasan klan Sun. Aku mengerti kekhawatiran Anda, tapi aku bisa memastikan pada Anda jika apa yang pernah Anda lihat di klan Jin tidak akan terjadi lagi, kata Qin San kemudian melepaskan aura kultivator alam mulia tingkat 5 miliknya. Sun Bao dan Sun Long tersentak merasakan basis kultivasi dan tekanan yang mereka rasakan dari aura milik Qin San. Jangankan Sun Long yang hanya berada di alam mulia tingkat 6, bahkan Sun Bao pun bisa merasakan tekanan berat dengan duduk di sekitar Qin San. Hal itu menandakan daya ledak kekuatan Qin San bisa menyamai bahkan melebihi kekuatannya saat ini. Sangat kuat, batin Sun Bao yang merasakan ledakan sesaat aura milik Qin San sebelum menguap begitu saja seiring Qin San menarik dan menekan kembali basis kultivasinya. Hahaha. Ternyata Anda sudah kembali menerobos. Sepertinya awan hitam yang berkumpul beberapa hari lalu adalah respon langit atas terobosan Anda. Selamat Tuan Muda Qin, kata Sun Bao memberikan selamat. Wajah Sun Long juga terlihat bersukacita.
Merasakan basis kultivasi Kinsan. Setidaknya dia pernah mendengar dari ayahnya jika Kinsan bahkan bisa menghadapi pelindung klan Jin dengan basis kultivasi alam mulia tingkat 6 saat dia masih berada di alam mulia tingkat 1. Itu artinya, dengan basis kultivasi Tuan Muda Qin saat ini yang sudah berada di alam mulia tingkat 5, dia setidaknya bisa menghadapi mereka yang berada di alam mulia tingkat 8, batinnya. Kekuatan Kinsan adalah harapan terbesar klan Sun selain kekuatan pelindung dan patriark klan Sun. Terima kasih pelindung Sun dan paman Sun, kata Kinsan. Dia kemudian meminta patriark Sun untuk memanggil Sun Ye, ahli formasi mulia klan Sun. Kinsan ingin membantu meningkatkan formasi yang melindungi wilayah klan Sun, namun tidak ingin melakukannya tanpa kehadiran Sun Ye. Bagaimanapun, Kinsan tahu bagaimana karakter ahli formasi kebanyakan. Mereka tak akan terima jika ada ahli formasi yang mencoba mengotak-atik formasi yang sudah mereka dirikan tanpa izin mereka. Kesombongan para ahli formasi hampir menyerupai kesombongan para ahli alkemis. Tidak perlu waktu lama, seorang pria tua lainnya muncul di kawasan kediaman Patriark Sun. Dia membungkukkan tubuhnya, melihat Sun Bao juga berada di tempat itu. Salam untuk pelindung Sun, kata Sun Ye kemudian membangkitkan tubuhnya. Dia lalu mengatupkan kedua tangannya ke arah Patriark Sun dan Kinsan. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan Kinsan. Dia sudah pernah bertemu sekali dengan Kinsan saat Sun Bao mengumpulkan orang-orang klan Sun yang memiliki keterikatan dengan klan Qin. Sun Ye adalah salah satu anggota klan Sun yang nyatanya memiliki garis keturunan klan Qin. Tetua Ye, Tuan Muda Qin memintaku mengundangmu ke sini, karena dia ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai formasi pertahanan yang sudah didirikan. Melindungi kawasan klan kita, kata Patriark Sun tanpa menunggu lama. Sun Ye mengangguk pelan, kemudian menoleh ke Kinsan. Silahkan Tuan Muda Qin, apa yang ingin Anda ketahui dariku, katanya dengan nada ramah. Meskipun sikap sombong juga melekat darinya, namun dia tahu pemuda yang berdiri di depannya bukanlah pemuda biasa. Dia adalah garis keturunan leluhur Qin Nan, pria yang pernah mendominasi dunia bawah dan menemukan kawasan tersembunyi ini. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.